Kepercayaan kami nang Dede ding Dayak Meratus ya nyano Sang Hyang Bahtara kita menyembah nang kamusibahan kasangsaraan nang misalnya garing menyembah kanang Sang Hyang Bahtara. Ya rasa syukur kami terhadap panen besar gitu. Tradisi itu harus diturunkan ke anak cucu kita supaya jangan terputus. Dari turis luar itu kebanyakan mereka melakukan penelitian atau mencari burung yang belum pernah mereka temui. Jadi mereka hanya datang, mencari, melihat foto dan video. Itu udah puas bagi mereka. Dewa tahakun bubung raja kiam dewangku bodom renggangnya ai. Orang Meratus ini secara tradisional mereka tinggal di Pegunungan Meratus ya. Pegunungan Meratus ini membentang di Tenggara Kalimantan ya. Jadi kalau di Kalimantan Selatan itu dari Kabupaten Tanah Laut ya terus sampai perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi orang Meratus ini dia tinggal di lembah-lembah, di bukit-bukit, baik di sisi timur maupun di sisi barat dari Pegunungan Meratus. Nah, sehari-hari mereka ini adalah peladang berpindah yang handal. Begitu di awal musim kemarau itu mereka melakukan penebangan, lalu kemudian mereka mengeringkan tebangan mereka, lalu di puncak musim kemarau dibakar. Nah, kemudian di awal musim hujan itu mereka melakukan penanaman. Padi ini bagi orang Meratus adalah tanaman yang sakral. Dia berbeda dengan tanaman yang lain. Kalau nanam kacang, nanam pisang ini tidak ada ritual. Tapi kalau padi ini selalu diselingi dengan ritual tersebut ya. Jadi ketika mereka mencari tanah untuk melakukan pembukaan lahan untuk penanaman perladangan yang cocok, mereka melaksanakan ritual. Ketika mereka memulai membuka lahan, mereka melaksanakan ritual. Ketika mereka menanam, nah lalu ritual yang besar itu ketika padi mulai mengurai, ini mereka melaksanakan ritual tulak bala. Ketika selesai panen, mereka melaksanakan ritual bersambu umang. Ya. Nah kemudian di akhir tahun mereka melaksanakan ritual bakalang tahun. Semuanya ini berhubungan dengan perladangan. Karena dari desa Haratai ini Bu ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Kahringan. Jadi yang dari desa Haratai ini ada tiga agama, Bu. Jadi terkait untuk leluhur agama kepercayaan dari nenek moyang, khususnya kami aliran kepercayaan itu kalau bikin ladang tidak bisa seperti yang di kota-kota.
Kalau ini kan untuk daratan tinggi, jadi harus bikin ladang itu di tempat di lereng-lereng gunung. Jadi kalau tradisi dari agama kepercayaan itu turun temurun dari nenek moyang, harus lahan berpindah-pindah. Hasil panennya tidak begitu menguntungkan kalau tidak berpindah-pindah. Kalau di satu tempat aja mungkin, kalau untuk yang pertama mungkin bagus, kalau untuk yang kedua kurang panennya gitu. Karena untuk dari dusun Kadayang khususnya, Bu, kalau untuk kami Desa Haratai, karena itu tidak ada pupuk, tidak ada apa, jadi harus ladang itu harus berpindah. Ini kami nih di gunung di Dayak Meratus, berusaha kehidupan, maka menuri bahuma perkebun lumbuk, perkebun kacang, tanam pisang. Itu kami kehidupan sehari-hari ngesan ungkos wilayah. Kepercayaan kami nang di Dayak Meratus, ya nyano Sang Hyang Bahtara, kita menyembah nang kamusibahan kasangsaraan, nang misalnya garing menyembah kanang Sang Hyang Bahtara. Sang Hyang Bahtara nang memadu dengan bumi dengan langit, nang memasang umat selintar dunia. Uja situ nang isi-isi alam, nang di alam roh gaib, nang di alam kada terlihat. Jadi isi-isian nang di bumi ini nang dihasilkan pocok dia kami nenggal ungkos alat aruh, pucuk, sarai, kunyit, memuja kami ulah susumuran, habang, hijau. Kami ia mengadakan hukum adat ini kata kawa camu, kata kawa orang luar sedih masuk, misalnya membakar, misalnya masuk atau mengolah lahan atau mengolah peribasanya nang jar kami ada hasil alam nak tahu gawe kada kawa. Ya kami ada akan undang-undangnya hukum adat ini kada kawa nang camuh nang saberan bebas kada kawa. Berartinya bila kami misalnya nang kahutan ini biar tahu masuk kada kawa. Pokoknya diadakan hukum adat. Karena dibelah diadakan hukum adat nang kayak apa bisa orang di alam gaib itu kadim apakah nang jinjar kami nih. Dikelilingi itu sangkar itu tempat untuk melaksanakan acara ritual tadi yang kepada pencipta. Dari turun temurun tumat datumu yang kami asalnya bahari marang tuhadah bahari asalnya kayak tepang timurun artinya kami dimadakan kehidupan ulah pamakan. Jadi bahuma
madakan olah makanan bahwa makanya itu tadi ditabas, ditabangi, dijamur ke matahari kering, isalukot. Hanya di situ pulang dipanduk jar kami dilingaye. Hanya untuk melingaye salambaran, hanya ditugal pulang. Dia awan anak kayu ditugal di baris. Ya dia pas dia ujar kami dibanih kayak itu. Nah jadi banih sampai sampung hari tumbuh. Di situ kami pausahaan nang kehidupan. Iya madakan nih nang kayak ini nih. Diadakan bisa diaruhi ditulak bala. Jar kami tulak bala sambil menyembah ke Sang Hyang Batara, sambil menyembah meminta rezeki keselamatan umat. Ke situ kami menyerah. Kami di sini nih berkumpulan, kami di sini kumpulan pada beberapa keluarga misalnya 30 kakak, 30 umbun berkumpul. Kami berencana hari apa kita sanggupnya aruh sambu kapan atau bulan 1 jangan kami bulan 1 tapi tanggalnya nih berapa samalan tanggal berapa tanggal 17 18 kita aruh adat yang nang di balayan mana bersambu ya kami di situ berkumpul bertandik ajar kami diadakan papantangnya kada boleh bertabang kayu kada boleh jadi di dalamnya jadi habis lalu kami nih belah untung misalnya nang 3 malam aruhnya jadi sudah habis 3 malam lalu itu nih dibangkiti ampih ajar kami bapak pantang ampih ayo bebas pulang berusaha pulang. Jadi penting banget sebenarnya bagi kami suku Dayak Maratus karena itu merupakan ketahanan pangan pokok. Jadi tanpa padi kita kemungkinan hidupnya akan susah. Makanya orang-orang Maratus itu nanam padi dibilang orang petani padi, tapi nggak pernah jadi uang karena selalu disimpan. Jadi disimpan itu di lumbung padi. Yang pertama mungkin kalau kita lihat dia karena hidup suburnya sedang, mungkin lahan-lahan yang kita pakai itu sudah diberikan sesuatu dari yang kuasa gitu. Jadi keistimewaannya tidak pakai pupuk itu dari aroma, terus saat kita memasak berasnya itu beda, memang jauh berbeda sama hasil padi yang dikasih pupuk. Biasanya kan ada yang dikasih pupuk itu ada yang keras ya, kalau sudah jadi nasi terus kondisi dingin dia keras. Tapi kalau di sini dalam dingin apapun ya nggak bakalan keras nasinya. Dan aromanya juga keluar, aroma khas. Jadi semua di anggota keluarga itu anak-anaknya dari yang dewasa hingga remaja yang bisa ikut membantu orang tuanya, mereka ikut menyiapkan apapun kebutuhan pelaksanaan upacara, mereka ikut membantu orang tuanya. Pelaksanaannya dari pagi itu sudah setiap kakak ini harus kumpul ke balai. Kumpul artinya melaksanakan persiapan. Persiapan itu yang harus dibikin itu tadi tempat yang harus dikelilingi oleh balian itu tadi. Nah, ujar paribasa kami di sini, paribasa yang orang Dayak sini dikelilingi itu sangkar. Sangkar itu
tempat untuk melaksanakan acara ritual tadi kepada pencipta. Kalau untuk itu sih nggak ada yang berubahnya, tetap sama. Namanya kan juga leluhur, turun temurun. Jadi tidak ada yang namanya untuk dirubah-rubah acara tersebut. Setiap tahun sama aja acaranya. Kecuali nanti pas pesta panen besar baru ada ritual-ritual tersebut. Sebagai warga lokal Dayak Maratus, tentunya harapan ke depan supaya jangan terputus ya acara-acara tersebut yang seperti membuka lahan, terus menugal sampai panen besar, diacarakannya acara Arugana itu ya rasa syukur kami terhadap panen besar gitu. Jadi tradisi itu harus diturunkan ke anak cucu kita supaya jangan terputus. Masare pojang diwatanya rang jaka pae sadai raja ke sama bahoda poe sama bahurunam bamungkarsum di dalamnya lahir de sungkulnya lahir de bangsanya. Jadi batuan-batuan itu kejadian-kejadiannya itu sangat lama. Jadi sampai ribuan sampai jutaan tahun kejadian dari batuan itulah. Nah itu bagian daripada Geopark Meratus. Jadi kenapa kita jaga kebersihannya? Yang pertama, banyak juga dari rekan-rekan pendaki itu, Bang, kalau bisa kami kasih saran ya, pelayanan di Basecamp udah bagus. Kami minta tolong dijaga Bang untuk kedepannya agar tetap bersih jalur. Pembersihan dilakukan dalam 3 bulan sekali atau per 3 kali kegiatan ada tamu naik nanjak ke Gunung Halau-Halakal. Sebagian dari pendaki itu ada yang dari turis luar ya. Dari turis luar itu kebanyakan mereka melakukan penelitian atau mencari burung yang belum pernah mereka temui. Jadi mereka hanya datang, mencari, melihat, foto dan video. Itu udah puas bagi mereka. Kalau turis lokalnya itu kebanyakan cuma ingin pernah ke puncak Gunung Halau-Halau dan menikmati suasana di perjalanan. Salah satu destinasi wisata di jalur yang ada di Dusun Kadayang yaitu Halau-Halau. Walaupun masih banyak gunung-gunung yang lain seperti Gunung Karungpangan, Gunung Harukapa. Ya tidak banyak orang yang tahu, padahal untuk keindahan ya, tetapi untuk ketinggiannya itu di bawah dari Gunung Halau-Halau. Karena yang tertinggi di Kalsel itu ya Gunung Halau-Halau untuk saat ini. Jadi kenapa kita jaga kebersihannya? Yang pertama, banyak juga dari rekan-rekan pendaki itu, Bang, kalau bisa kami kasih saran ya, pelayanan di Basecamp udah bagus. Kami minta tolong dijaga Bang untuk kedepannya agar tetap bersih jalur. Karena kalau suatu saat nanti jalur tidak dibersihkan, maka sampahnya berserakan dan keindahan saat kita mendaki itu jadi terganggu.
Banyak infrastruktur yang telah kita coba untuk melakukan pembenahan, terutama mengenai jalan dan jembatan agar memperlancar arus wisata yang menuju ke Lok Sado maupun juga masyarakat di sana juga untuk beraktivitas sehari-harinya maupun juga untuk melakukan mungkin aktivitas selain sekolah, pelayan kesehatan, juga distribusi barang ke sana supaya lancar sehingga kehidupan di sana berjalan dengan semestinya. Memang karena keterbatasan lokasi, artinya di jalan di sana hanya sebatas jalan cor beton dengan lebar 2 meter, ketebalan sekitar mungkin 20 cm lah. Jalan cor beton ini yang bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan di sana, karena kalau untuk jalan aspal kita tidak bisa, mengingat alat berat kita tidak bisa naik ke sana. Untuk pembangunan memang panjang tahapannya. Pertama, kita ada melakukan pertemuan di desa, kemudian ada pertemuan di kecamatan, tapi waktu di kecamatan kita ada masuk di sana. Nah, jadi di kecamatan itu nanti beberapa desa terkumpul, kita juga hadir juga, nanti di situ kita akan memberikan penjelasan. Memang tidak semua kondisi di desa di sana untuk pembangunannya ada yang aspal, ada yang jalan cor beton. Nah, paling karena kesepakatannya tuh lebarnya nanti ada yang 1,5 kah, 2 meter kah, atau lebih. Yang penting kita tetap mengakomodir keinginan masyarakat. Akan tetapi kita juga tidak melanggar ketentuan yang berada di atas kita. Kenapa di sana dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional? Memang dari potensi alamnya dan juga budaya, serta bagaimana kehidupan masyarakat di sana sangat mendukung terhadap dalam pengembangan pariwisata. Karena di sana di samping mengangkat budaya, juga alam. Dan sekarang ini pun kawasan Lok Sado itu bagian dari Geopark Meratus. Jadi batuan-batuan itu kejadian-kejadiannya itu sangat lama, jadi sampai ribuan sampai jutaan tahun kejadian dari batuan itulah. Dan itu bagian daripada Geopark Meratus, karena Geopark itu bukan saja budayanya, tapi juga batuan serta kehidupan yang ada di atas bumi, apakah itu binatang maupun tumbuhan. Kalau kita lihat dari data yang dikirimkan dari pemerintahan Kabupaten Hulu Selatan itu, bahwa untuk yang domestik itu sekitar 715.111 orang. Nah, kemudian dari mancanegara itu ada 757. Nah, yang dominan, yang banyak datang ke tempat wisata di Lok Sado itu adalah Prancis dan juga Australia. Ini yang paling banyak yang datang. Jadi kita sangat bersyukur kawasan ini juga diminati oleh dari mancanegara, bukan hanya dari lokal, tapi juga mancanegara juga berminat untuk datang ke Lok Sado.